Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Probondani Astuti, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar bank syariah. Ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah prinsip bank syariah. Yang kedua adalah implementasi bank syariah. Yang ketiga, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kita mulai dari definisi bank syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berprinsip syariah. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mengapa bank syariah? Penghindaran bisnis yang tidak sesuai syariah itu sudah mulai dilakukan. Kemudian sistem riba dan garar yang telah menjadikan uang sebagai komoditi dan terbukti menghancurkan ekonomi keuangan dunia. Kemudian menggerakkan sektor real. Implementasi bank syariah kita bisa lihat di sini. Jadi masyarakat yang memiliki dana dihimpun dananya oleh bank dengan cara menyimpan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat pemilik dana tadi ke masyarakat yang membutuhkan dana atau masyarakat pengguna dana. Apa yang diperoleh bank dari masyarakat pengguna dana adalah bagi hasil atau profit. Nantinya bank akan memberikan bagi hasil dan profit tersebut terhadap masyarakat pemilik dana yang tadi dananya tersimpan di bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional kita bisa lihat pada beberapa hal. Untuk sistem yang digunakan dalam produk, pada bank konvensional berbasis bunga. Pada bank syariah berbasis non bunga, tapi menggunakan bagi hasil, margin, sewa, serta fee. Untuk susunan pengurus, pada bank konvensional ada dewan komisaris dan direksi. Sementara pada bank syariah, selain dewan komisaris dan direksi, ada dewan
pengawas syariah yang mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah. Untuk jenis pengikatan dan akad, pada bank konvensional hanya satu jenis pengikatan, sementara pada bank syariah beragam jenis akad. Pada hasil investasi setiap bulannya untuk bank konvensional akan dibagikan kepada nasabahnya dengan nilai yang tetap, sementara pada bank syariah berfluktuasi sesuai kinerja bank. Untuk penyaluran dana, pada bank konvensional akan menyalurkan dananya kepada semua bisnis yang menguntungkan. Untuk bank syariah, hanya bisnis yang menguntungkan yang berprinsip syariah saja yang akan disalurkan dananya oleh bank syariah. Untuk laporan kinerja, pada bank konvensional kurang transparan, namun bank syariah diwajibkan untuk melakukan laporan secara transparan. Di hal lain, untuk fungsi sosialnya, pada bank konvensional tidak memiliki fungsi sosial, sementara di bank syariah, masyarakat dapat melakukan kegiatan infak, sedekah, dan zakat di bank syariah. Perbedaan lain bank syariah dan bank konvensional untuk risiko usaha. Pada bank konvensional, risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur. Risiko debitur tidak terkait juga dengan bank. Kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan bunga dan beban bunga bisa saja terjadi. Pada bank syariah, untuk risiko usaha dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan melakukan prinsip keadilan dan kejujuran. Tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif karena sistem syariah yang digunakan. Untuk sistem pengawasan, pada bank konvensional aspek moralitas sering sekali dilanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari. Sementara pada bank syariah, dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, ini bisa mencegah bank syariah untuk tidak menyimpang dari prinsip syariah. Bunga dan bagi hasil. Kita bisa lihat ada beberapa perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Pada bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad, sementara pada bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau jumlah bagi hasil dilakukan pada waktu akad. Besarnya dana dinyatakan dalam bentuk persentase pada bunga, sementara pada bagi hasil besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan. Pada bunga dapat mengambang. Pada bagi hasil, rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku. Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan. Pada bagi hasil, bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika rugi akan ditanggung bersama. Pada bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat ganda. Namun pada bagi hasil, jumlah pembagian disesuaikan dengan peningkatan keuntungan. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama pada bunga. Sementara pada bagi hasil tidak ada yang melakukan keabsahan bagi hasil pada prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah. Yang pertama adalah manajer investasi, penggunaan dana, prinsip wadiah dan prinsip mudarabah. Fungsi bank syariah yang kedua adalah sebagai investor yang diaplikasikan melalui penyaluran dana, melalui prinsip jual beli dan prinsip
menikmati hasil. Fungsi yang lainnya adalah jasa layanan yang dihasilkan melalui produk jasa yang menggunakan wakalah, kafalah, saham, hawalah, dan ran. Fungsi lainnya adalah sebagai fungsi sosial, yaitu melalui dana kebajikan yang diinput dan disalurkan melalui zakat infak dan sedekah dari masyarakat. Demikianlah materi yang